Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Laili Puji Lestari, mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Forum 5 mata kuliah Auditing 1. Dalam Forum 5 kali ini kita akan membahas mengenai sampling audit. Sebelum saya membahas lebih jauh mengenai sampling audit, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari sampling audit sendiri. Pengertian sampling audit menurut PSA nomor 26 adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai berapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Dalam melaksanakan sampling audit ada dua metode yang sering digunakan, metode statistik dan metode non-statistik. Dalam penggunaan kedua metode ini, auditor diharuskan menggunakan pertimbangan profesional dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sampel serta dalam menghubungkan bukti audit yang dihasilkan dari sampel dengan bukti audit lain dalam penarikan kesimpulan atas saldo akun atau kelompok transaksi yang berkaitan. Dalam sampling audit dengan metode statistik maupun metode non-statistik ada 4 persamaan, yaitu terdiri dari 4 langkah. Yang pertama adalah perencanaan sampel. Perencanaan sampel ini bertujuan menjamin bahwa pengujian audit dilaksanakan dengan cara yang sesuai untuk memberikan resiko uji petik yang diinginkan dan untuk meminimalkan kemungkinan resiko uji petik. Selanjutnya yang kedua, seleksi sampel, meliputi keputusan bagaimana memilih unsur sampel dari populasi. Yang ketiga, pelaksanaan pengujian, yaitu memeriksa dokumen dan melakukan pengujian audit lainnya. Dan yang terakhir, evaluasi hasil, yaitu mencakup kesimpulan berdasarkan pengujian audit. Dari dua metode ini tentunya terdapat perbedaan dalam metode statistik maupun non-statistik. Perbedaan-perbedaan dalam metode statistik dan non-statistik ini yaitu dalam pengambilan sampel statistik menggunakan teknis-teknis pengukuran matematis untuk menghitung hasil sistematis formal. Bermanfaat untuk mengkuantifikasi resiko uji petik pada perencanaan sampel dan evaluasi hasil. Hanya cocok untuk sampel probabilitas atau tiap unsur populasi yang mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih. Pada pengambilan sampel non-statistik, memilih unsur-unsur yang diyakini dapat memberikan informasi yang berguna pada populasi tersebut atau sampel non-probabilitas. Dan keputusan yang diambil lebih berdasarkan dari pertimbangan atau biasa juga sering disebut dengan judgmental sampling. Kemudian apa sih keuntungan dari sampling itu sendiri? Dalam menggunakan metode sampling ada beberapa keuntungan, yaitu diantaranya menghemat sumber daya, biaya, waktu, tenaga. Jika kita menggunakan metode audit 100%, mungkin itu akan lebih menghabiskan biaya, menghabiskan waktu. Tentunya kan waktu yang dipakai itu akan lebih lama. Dan kemudian pastilah tidak cukup satu orang dalam melaksanakan audit tersebut. Apa sih keuntungan dalam menggunakan metode sampling dalam audit? Ada beberapa keuntungan ketika kita menggunakan metode sampling itu sendiri, yaitu 1. Menghemat sumber daya, biaya, waktu, tenaga. Tentunya dengan menggunakan metode sampling ini, sumber daya yang kita pakai juga seminimal mungkin. Kemudian biaya yang dikeluarkan juga lebih sedikit dibanding dengan kita menggunakan audit 100%. Kemudian waktu dan tenaga yang kita gunakan dalam melaksanakan proses audit ini tentunya juga akan lebih singkat. Yang kedua yaitu kecepatan dalam menerima informasi atau update. Dengan metode sampling tentunya karena tidak terlalu banyak data yang harus kita olah, informasi yang akan kita peroleh juga akan lebih cepat. Kemudian yang ketiga yaitu ruang lingkup atau cakupan lebih luas. Ruang lingkup atau cakupan dalam proses audit ini juga bisa lebih luas karena kita sendiri yang dapat menentukan berapa banyak sampel yang akan kita ambil. Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat, kemudian data atau informasi yang diperoleh lebih teliti dan mendalam. Dengan kita menggunakan metode sampling,
Dari sampel-sampel yang kita peroleh, data informasi ini dapat kita dalami bagaimana dari data-data tersebut sehingga kita lebih bisa mengeceknya ini dengan lebih teliti dan mendalam. Selanjutnya yang terakhir, pengerjaan lapangan lebih mudah. Tentunya dengan metode sampling ini pekerjaan lapangan juga menjadi lebih mudah karena tidak terlalu banyak data yang kita cek, yaitu datanya sesuai dengan perhitungan kita berapa banyak data yang akan kita cek, kemudian kita bisa lebih teliti dan pengerjaannya pun akan lebih mudah karena tidak terlalu banyak data. Tentunya dalam melaksanakan sampling audit ada hal-hal yang harus dipertimbangkan, yaitu satu, perencanaan atau planning, yaitu kalau sampling audit digunakan, auditor harus mempertimbangkan hubungan antara tujuan, pengendalian, manajemen intern, dan juga mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ukuran sampel atau besarnya sampel. Kemudian selanjutnya pemilihan atau selection, yaitu bahwa pemilihan sampel harus dilakukan terhadap item-item yang bisa mewakili atau representatif yang ada dalam populasi. Kemudian yang terakhir evaluasi. Evaluasi yaitu auditor harus menilai hasil sampel dari item-item sampel yang telah dipilih dan harus mempertimbangkan resiko sampling. Selain itu auditor juga mempertimbangkan aspek kualitatif dari hasil sampling. Dalam melakukan pemilihan sampel, kita harus melakukan beberapa perhitungan, yaitu yang pertama menghitung sampel interval. Sampel interval ini dihitung berdasarkan performance materiality dibagi dengan confidence factor. Confidence factor ini yaitu menurut ISA guidance ada range dalam confidence factor ini, yaitu dari level 50% hingga level 99%. Namun pada umumnya auditor untuk melakukan sampling audit memilih di level 90% atau 85% dengan confidence factor 2,3 atau 1,9. Namun kita bebas dalam menentukan di level mana confidence factor yang akan kita pakai. Kemudian perhitungan yang selanjutnya yaitu kita harus menghitung sample size atau ukuran berapa banyak sampel yang akan kita ambil, yaitu dengan cara populasi dikurangi dengan data yang luar biasa yang telah kita keluarkan dari sampel, kemudian dibagi dengan sampling interval. Nah, di situ nanti akan ketemu berapa jumlah dari sampel size-nya atau berapa banyak sampelnya. Nanti setelah itu dari sekian banyak sampel yang ada, kita akan menentukan jumlah sampel tersebut akan diambil yang mana dengan dua metode, yaitu dengan monetary unit sampling atau dengan random sampling. Monetary unit sampling ini lebih mudah dibandingkan dengan random sampling, karena dengan monetary unit sampling ini kita mengambil sampel dari urutan terbesar. Misalkan dari size sampel tadi kita mendapatkan jumlah 30, sehingga dari data yang kita punya kita akan mengambil 30 terbesar yang di atas untuk kita jadikan sampel. Dari contoh yang diberikan ada 33.173 populasi. Kemudian dengan total piutang yaitu 1,5 triliun. Di sini kita akan mulai menghitung berapa contoh sampel yang akan kita ambil. Pertama, saya akan mulai menghitung sampel intervalnya. Sampel interval ini sesuai dengan rumus yang telah tadi saya jelaskan, saya akan mengeluarkan angka 401 juta sebagai performance materiality. Kemudian saya mengambil confidence level di angka 95% dengan confidence factor sebesar 3.0. Kemudian 401 juta tersebut kita bagi dengan confidence factor menghasilkan 133 juta. Selanjutnya kita akan menentukan sampel size-nya. Sampel size ini yaitu 1,5 triliun sebagai total dari piutang dari populasi tersebut, kita kurangi dengan angka asumsi kita dari sampel. Kemudian nanti dibagi hasil dari sampel interval. Dan saya menemukan hasil
11.205 sampel. Setelah kita temukan sampel size-nya, saya akan memilih metode unit sampling. Saya akan memilih 11.000 teratas dari populasi yang telah disediakan. Selanjutnya itu yang akan dijadikan sebagai bahan audit. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.